Jadi orang yang sabar ini akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Orang yang sabar maka dia akan memperoleh kebaikannya. Itu orang yang sabar. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu sampai kapan? Tidak ada batasnya. Yang namanya sabar itu ya harus terus menerus. Saya sudah sabar. Kurang apa saya sabarnya? Tapi nyatanya kok masih hasilnya seperti ini. Loh, berarti ada yang salah di depannya. Apa yang salah? Yaitu dari fase pertama dan fase kedua, yaitu fase ikhtiar dan fase kasabnya. Khususan ila ruhi mu'allifu hadzal kitab Ihya Ulumuddin al-alim al-allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Muhammad Abi Hamid At-Tis Al-Ghazali rahimahumullah, khususan ila arwahi wa khususan ila arwahi masyayikhina hadzal ma'had Asy-Syaikh Sirajuddin Masyayikhi Abu Ammar Sirajuddin wa ila ruhi Mahya Samsuddin Hasim wa ila ruhi Mahya Luqman Muradi Hasim wa akhihi Habib Saleh Samsuddin wa zawjatihi wa usulihi wa mutasaba ilaihim wa ila hadrati masyayikhi wa asatidhi rahimahumullah. Ghafarallahu lahum wa taqabbal amalahum, saharallahu tariqan ila jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Dukine pundi winganane? Faqala ta'ala. Tak baleni kon dhuwur ya disemak. Qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi bidaraini. Amin ya mujibas salimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu fadilatis sabri utawi iki iku kitab kang nerangake keutamaane sabar. Bayanu fadilati sabri utawi iki iku kitab kang nerangake keutamaane sabar. Qad wasofa teman-teman nyifati sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala as-sabirina ing pira-pira wong kang sabar. Biausafin kelawan pira-pira sifat. Wa dzakara lan nutur sapa Gusti Allah as-sabra ing sabar fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an. Fi naifin ing dalem leluwian ing dalem luweh vinai fi wasabina ing dalem luweh 70 apane maudhi'an panggonane wa adzafa nambah sapa Gusti Allah aksarat darajatin ing akeh pira-pira derajat wal khairati lan kebagusan ila sabri maring sabar. Wa ja'alaha lan dadake sapa Gusti Allah ing darajati wal khairati samratan ing buahe lahu keduwe sabra. Faqala mongko dawuh sapa Gusti Allah azza khalimuh luhur sapa Allah min qailin saking dawuhe Gusti Allah wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Rupane dawuh wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa ja'alna lan dadake sapa ingsun minhum saking Bani Israil a'immatan ing pira-pira pemimpin yahduna kang bisa aweh pituduh sapa a'immah bi amrina kelawan perintah ingsun lama sabaru semangsane sabar sapa Bani Israil. Wa tamat lan wis sempurna apa kalimatu rabbika
kalimahe pangeran sira al-husna kang bagus ala bani Israil ing atase bani Israil bima sabaru kelawan sebab oleh sabar bima sabaru kelawan sebab oleh sabar sapa bani Israil wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah taala wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wala najziyanna yakti bakal malesi sapa ingsun alladzina ing wong akeh sabaru kang sabar sapa alladzina ajrahum ing ganjarane alladzina ajrahum ing ganjarane alladzina biasanima kelawan kang luweh bagus biasanima kelawan kang luweh bagus kanu kang ana sapa alladzina iku ya'maluna kang nglakoni sapa alladzina kono sae. Ini menerangkan masalah keutamaannya sabar, menjelaskan tentang keutamaannya sabar. Setiap manusia oleh Allah dibekali dengan kemampuan dan juga keinginan. Allah membekali manusia dengan akal dan hawa nafsunya sehingga manusia itu memiliki kemampuan dan juga memiliki keinginan. Tetapi kemampuan dan keinginan manusia ini pada dasarnya dengan meliputi 5 perkara. Kudrat iradate Gusti Allah iki wis tanpa lantaran apa-apa. Tanpa lantaran apapun. Kalau kekuasaan kudrat, kekuasaan, kemampuan dan kehendak Allah ini tanpa lantaran apapun. Tapi kalau manusia ini dengan kemampuan dan keinginan manusia harus dengan melalui beberapa perantara atau perantara-perantara dengan fase-fase tertentu. Perantara pertama manusia untuk bisa mencapai kesuksesan, untuk bisa mencapai keinginannya, yang pertama ini adalah harus bisa ikhtiar. Ikhtiar ini manusia. Ikhtiar itu kalau dalam kalau tasrifnya ikhtaro yahtaru. Ikhtaro yahtaru. Ikhtiaron maknanya kebebasan. Bebas atau merdeka. Jadi merdeka bebas apa? Ikhtiaron, bebas memilih. Bebas memilih atau merdeka mau melakukan apa saja itu bebas. Setiap manusia, jadi harus mempunyai usaha. Kalau di dalam pengertian secara umum ini adalah usaha. Lah usaha ini usaha apa? Usaha untuk memilih, kemerdekaan untuk memilih, keinginan untuk memilih. Itu namanya ikhtiar. Memilih dalam memilih apa? Memilih segala macam sesuatu apapun, itu manusia. Kalau menginginkan ilmu agama, tentunya harus ikhtiar belajar agama dengan sungguh-sungguh untuk bisa mencapai agar dirinya ini memiliki kemampuan di dalam ilmu agama. Untuk bisa memiliki kemampuan di bidang pertanian, yang pertama kali ini adalah usaha atau ikhtiar untuk mempelajari di bidang ilmu pertanian.
ekonomi, sosial, dan sebagainya, semuanya ini harus dilandasi. Yang pertama kali ini adalah dengan cara ikhtiar. Tapi di dalam Islam, ikhtiar ini tidak cukup dengan ikhtiar saja. Dengan usaha, kemampuan menganggap mempunyai suatu kemampuan dengan dirinya sendiri, itu tidak bisa. Harus disertai dengan fase-fase. Fase yang paling pokok ini adalah fase kesabaran yang disebutkan di dalam Imam Ghazali bahwanya sabar ini memiliki satu kedudukan yang paling tinggi, yang tinggi. Di atasnya sabar ini adalah tawakal atau pasrah. Namun yang pertama tadi ikhtiar, dan setelah ikhtiar manusia ini setelah ikhtiar ini harus kasab. Harus kasab. Jadi bukan berarti setelah kita ini memiliki kemampuan di dalam ilmu agama. Setelah kita memiliki kemampuan di dalam ilmu agama, setelahnya kita biarkan. Tidak ada gunanya. Tidak ada buahnya. Sama halnya as-sama'u bila nujumin. Jadi langit tanpa bintang. Al-wajhu bila kukulin. Wajah tanpa jerawat. Itu. Jadi harus bekerja, harus diamalkan. Itu ilmunya. Ilmu agama harus diamalkan. Setelah kita mempelajari ikhtiar dengan ilmu pertanian, fase yang kedua ini adalah harus bekerja. Fase kedua yaitu kasab. Kalau ilmu tadi kasabnya adalah diamalkan. Fase yang kalau dalam ilmu pertanian, ilmu ekonomi, ilmu apapun, ini harus dengan kasab. Artinya setelah kita ini mempelajari, setelah kita usaha, ikhtiar, mengetahui ilmu pertanian, kalau kita tidak bekerja, kita hanya memiliki kemampuan, itu tidak ada gunanya. Apalagi sebaliknya, kita bekerja, kita tani, kita bekerja apapun, tanpa kita memiliki ilmunya, pekerjaan itu juga akan tidak pernah bisa tercapai. Atau sudah ikhtiar, sudah memiliki ilmunya, tapi tidak mau bekerja, itu juga tidak ada gunanya. Makanya ini adalah satu pasangan, ikhtiar dan kasab. Kasabayak sibu kasban, fa'ala yaf'ilu fa'lan. Itu artinya adalah bekerja. Jadi setelah kita ikhtiar, ini yang harus dimiliki manusia. Setelah kita ikhtiar, yang fase kedua ini adalah kita harus bekerja. Bukan hanya ikhtiar, usaha tok, setelah kita memiliki kemampuan tidak mau bekerja. Ini tidak ada gunanya. Sampean mengaji dengan susah payah, mencari ilmu dengan susah payah, dan di situ pada saatnya nanti tidak diamalkan, juga akan sia-sia. Kitabnya dibiarkan selesai juga akan sia-sia. Harus diamalkan. Setidaknya diamalkan untuk diri sendiri atau diamalkan untuk orang lain, sehingga ilmu menjadi ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Apa yang kita dapat dari usaha, dari ikhtiar, ini kalau kita bisa kasab, akhirnya ini bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, juga bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini. Setelah kita sudah memiliki ilmunya, setelah kita ikhtiar, selanjutnya kasab, bekerja, hasil yang harus kita capai selanjutnya ini adalah agar apa yang kita upayakan melalui ikhtiar dan kasab ini sesuai dengan keinginan kita, ini adalah yang harus kita lakukan ini adalah berdoa. Doa ini mempunyai suatu dua fungsi. Yang pertama, doa ini adalah fungsinya memohon kepada Allah.
Memohon apa? Memohon supaya hasil dari ikhtiar dan kasab dari dua fase tersebut ini pada saatnya nanti menghasilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini berdoa. Jadi memohon. Ad-du'a saiful mu'minin. Doa ini adalah pusakanya orang mukmin. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti akan saya ijabahi, pasti akan saya beri. Itu. Jadi tidak ada yang namanya doa itu sia-sia, itu tidak ada. Itu ud'uni astajib lakum. Cuman cara mengijabahinya ini yang bermacam-macam. Kadang spontanitas, kadang besok, kadang lusa, kadang kapan. Kalau di dunia nggak dijabahi, di akhirat nanti pasti akan diijabahi. Jadi doa itu tidak ada istilah yang sia-sia, itu tidak ada. Jadi doa yang pertama ini yang ketiga yang harus kita lakukan ini adalah doa. Dan doa, tujuannya doa yang pertama ini adalah memohon kepada pertolongan Allah, memohon ridhonya Allah. Dan yang tujuan yang kedua ini adalah tujuan kedua ini mencurahkan rasa syukur, mencurahkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Itu adalah melalui doa. Setelah apa? Doa ini dilakukan setelah ikhtiar, setelah kasab, setelah kita belajar ilmunya, setelah kita mengamalkan ilmunya, baru fase yang ketiga ini adalah kasab. Ini. Lah kalau sudah ketiga-tiganya dari diri kita ini sudah kita lakukan, yang paling puncak ini kata Imam Ghazali, dan ini yang benar-benar disukai oleh Allah, ini adalah manusia harus memiliki sifat sabar. Sabar itu manusia. Sehingga Allah mensifati sabar tersebut, Allah mensifati orang yang sabar tersebut dengan beberapa sifat. Wa dzakara sabra fil Qur'an, dan Allah menyebutkan masalah sabar tersebut di dalam Al-Qur'an lebih dari 70 tempat. Wa audhafa aksarat darajati wal khairat, dan orang yang sabar bisa melaksanakan kesabaran, tentu pada saatnya nanti Allah akan memberikan lebih pada dirinya, yaitu derajat dan kebaikan. Ditambah dengan kebaikan dan derajat. Jadi orang yang sabar ini akan dinaikkan derajatnya oleh Allah. Orang yang sabar maka dia akan memperoleh kebaikannya. Itu orang yang sabar. Dan sabar itu tidak ada batasnya. Sabar itu sampai kapan? Tidak ada batasnya. Yang namanya sabar itu ya harus terus menerus. Saya sudah sabar, kurang apa saya sabarnya, tapi nyatanya kok masih hasilnya seperti ini. Loh, berarti ada yang salah di depannya. Apa yang salah? Yaitu dari fase pertama dan fase kedua, yaitu fase ikhtiar dan fase kasabnya. Ini kalau salah, ada yang salah, berarti kesabaran tersebut ini tidak bisa memberikan buahnya, tidak bisa memberikan buah dengan yang bisa kita rasakan pada saat itu. Jadi sehingga Allah menyebutkan innallaha ma'as-sabirin. Allah ini suka sekali. Sehingga saking sukanya Allah dengan orang yang sabar, maka Allah mengatakan mereka akan menempati di sisi saya. Innallaha ma'as-sabirin. Allah akan beserta dengan orang-orang yang sabar. Itu. Jadi puncak yang fase yang keempat
yang harus dimiliki oleh diri kita sebagai manusia di dalam kehidupan kesehari-hari ini adalah satu, tidak lepas kita harus ikhtiar. Apapun bidangnya, ini harus ikhtiar. Jangan sampai kita tidak ikhtiar. Yang kedua, kasab. Jadi bekerja model kayak apapun tanpa adanya ikhtiar mustahil akan bisa tercapai. Ikhtiar tanpa bekerja itu pun juga tidak bisa menghasilkan apa-apa. Yang ketiga, jangan sekali-sekali menganggap bahwasannya semuanya adalah hasil jerih dari kemampuan diri sendiri. Seakan-akan dirinya yang sudah bekerja, dirinya yang memiliki ilmu. Seakan-akan merasa yakin. Tidak boleh. Dalam ilmu agama yang diajarkan ini adalah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian semuanya yang setelah kalian ini melakukan apapun maka saya akan ijabahi. Yang keempat ini adalah sabar. Sehingga sabar orang kalau bisa melaksanakan kesabaran tersebut maka pada saatnya waja'alaha thamratan maka Gusti Allah akan menjadikan buah dari jerih payah hambanya tersebut. Dan Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Ini mengambil iktibar, mengambil suatu iktibar di mana Allah ini menjadikan orang-orang kaum Bani Israel setelah tertindas. Kaum Bani Israel ini setelah tertindas oleh kelompoknya Fir'aun, kelompoknya Patih Haman, kelompoknya Patih Korun. Sehingga Allah ini memberikan kemerdekaan kepada Bani Israel. Lah, Allah menjadikan utusannya, Allah mengangkat menjadi nabi ini mayoritas utusan-utusannya Allah ini dari kaum Bani Israel. Termasuk Nabiullah Muhammad. Nabiullah Muhammad ini benar dari suku Quraisy. Tapi keturunan selanjutnya adalah keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu dari suku Bani Israel. Itu. Jadi semuanya nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi dari Bani Israel. Jadi Gusti Allah ini mengangkat pemimpin waja'alna minhum a'immatan yahduna. Gusti Allah ini mengangkat sebagai pemimpin dari golongannya Bani Israel, yahduna bi amrina, dan mereka memberikan petunjuk kepada manusia dengan perintahnya Allah. Lamma sabaru, dan mereka sabar untuk melaksanakan perintahnya Allah untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Itu sabar. Kabeh para nabi-nabi itu sabar semuanya. Orang melaksanakan perintahnya Allah itu ujiannya, godaannya, tantangannya itu berat sekali, tapi tetap sabar. Sehingga mengambil contoh, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran sebagai contoh yaitu dari kaum Bani Israel, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Wa qala ta'ala, dan menyebutkan lagi, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Sudah sempurna kalimatnya, kalimat Tuhan kalian semua. Kalimat di sini ini adalah ayat. Ayat itu apa? Ayat itu adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah. Jadi sudah sempurna. Tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu itu sudah sempurna dan itulah yang paling baik. Nah, di ini ayat ini asbabun nuzulnya ini adalah
bukan asbabun nuzul. Ayat-ayat ini menjelaskan tentang adanya kemenangan Nabi Musa, kemenangan Bani Israel di bawah kendalinya Nabi Musa dari kungkungan Raja Fir'aun dan Patih Hamam dan Raja Korun, di mana pada saat itu Bani Israel ini menjadi budak-budak mereka. Sehingga dengan adanya kesabarannya kaum Bani Israel melaksanakan perintahnya Allah, melaksanakan perintahnya untuk memberikan petunjuk kepada manusia, kepada umat Bani Israel, sehingga semuanya ini banyak yang memperoleh petunjuk. Pada akhirnya Allah memberikan kemenangan kepada mereka dan dimusnahkanlah Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Sehingga ini adalah buah samroh dari kesabarannya kaum Bani Israel. Tapi bukannya sabar-sabar tok. Jadi bukan sabar gitu, enggak. Sabar ini fase keempat. Jadi setelah ikhtiar, kasab, yaitu setelah usaha, setelah bekerja, berdoa, terus sabar. Jadi orang terus sabar tok itu enggak. Faqala lan dawuh sapa Gusti Allah taala, ulaika yu'tuna ajrahum marrataini bima sabaru. Ulaika utawi mengkono-mengkono sabirin iku yu'tuna bakal den paringi sapa ulaik, iku yu'tuna bakal den paringi sapa ulaik ajrahum ing ganjarane ulaik marrataini kelawan rong ambalan bima sabaru kelawan sebab oleh sabar sapa ulaik. Jadi orang-orang yang sabar ini Allah akan memberikan imbalan 2 kali lipat atas kesabarannya tersebut. Wa qala ta'ala, wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah taala, innama yuwaffas sabiruna wajrohum bighairi hisabin. Innama yuwaffa angin pestine den tuhoni utawa den tuhoni iki den cukupake sapa as-sabiruna pira-pira wong kang sabar, wajrohum lan ing ganjarane sabirun, wajrohum lan ing ganjarane sabirun bighairi hisabin kelawan tanpa, bighairi hisabin kelawan tanpa bates. Fama mongko ora, nanti bakal diijabahi, bakal diberikan kecukupan orang-orang yang bisa melaksanakan sabar. Wa ajruhum bighairi hisabin, dan atas kesabarannya tersebut Allah ini memberikan imbalan dengan tanpa perhitungan. Itu contoh yang paling tragis, semuanya manusia ini melaksanakan 3 fase. 3 fase ini ikhtiar, yaitu usaha, bekerja, dan berdoa. Dan setelahnya itu adalah sabar, bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangannya luar biasa. Dan salah satu contoh yang sangat utusannya Allah yang sangat luar biasa, menerima ujiannya Allah di situ dengan penuh kesabarannya, yaitu ujiannya Nabi Ayub. Nabi Ayub pada saat itu diuji oleh Allah dengan penyakitnya, putra-putranya meninggal semua, hartanya habis, sakit yang tidak kunjung sembuh sehingga semua organ tubuhnya sudah habis, tinggal hati, otak dan lesannya saja yang masih melekat di kulit. Dan itu berjalan mengalami suatu ujian tersebut ini selama 18 tahun. Nah, itulah 18 tahun, tapi tetap sabar.
tetap sabar menerima ujiannya Allah. Jadi setiap Allah ini akan mengangkat derajatnya orang, akan memberikan suatu derajat, akan memberikan suatu kebaikan, bukan berarti tidak diuji. Semuanya ini ada ujian, dan tentu ujiannya ini ada tingkatannya masing-masing. Semakin tinggi ujiannya, maka derajatnya juga makin tinggi. Ringan ujiannya, maka juga derajatnya juga akan terbatas. Nabiullah Ayub 18 tahun diuji seperti itu. Puncak yang terakhir istrinya ini sudah tidak ada kemampuan daya upaya lagi untuk merawat sakitnya Nabi Ayub. Diusir dengan masyarakat sehingga hidup di padang pasir, tidur dalam sehari-harian di atas tanah pasir. Pada saat itu istrinya merengek-rengek dengan suaminya yaitu Nabi Ayub. Ya Nabiullah Ayub, panjenengan itu utusannya Allah, panjenengan itu kekasihnya Allah. Mohonlah sampeyan kepada Allah. Saya sudah tidak sanggup lagi, saya sudah tidak punya daya upaya lagi untuk melakukan apapun. Untuk makan satu kali telan itu aja kita sudah tidak mampu untuk mencari. Mintalah pertolongan kepada Allah. Apa jawabnya Nabi Ayub? Istriku, berapa tahun kita mengalami suatu kenikmatan, mengalami suatu kebahagiaan selama hidup ini. Jawabnya istrinya, kurang lebih 20 tahun. Kata Nabi Ayub apa? Malu saya sama Allah kalau saya memohon, masih banyak kenikmatan yang saya dapat daripada ujian yang saya terima ini. Tapi karena adanya ini akhirnya Nabi Ayub ini diijabahi doanya. Setelah Nabi Ayub ini berdoa, setelah hatinya ini mau dimakan oleh dirongrong oleh belatung, oleh set. Hatinya mau dimakan, otaknya juga mau dimakan, lesannya juga mau dimakan. Hanya ini yang ada. Sehingga Nabi Ayub mulai disitulah berdoa, ya Allah, kalau memang hati saya kalau memang belatung ini panjenengan izinkan untuk memakan hati saya ikhlas. Tapi seandainya hati saya ini dimakan oleh belatung ini, bagaimana hati saya ini selalu ingat kepada Engkau. Kalau Engkau izinkan belatung ini makan otak saya ikhlas kalau memang ini memang utusan, memang sudah Engkau perintahkan. Tetapi bagaimana kalau otak ini telah dimakan, saya bisa tafakkur atas segala macam kekuasaan dan kenikmatan yang telah Engkau berikan ini. Saya sudah tidak bisa tafakkur. Terus mau makan lesan, belatung mau makan lesan, Nabiullah Ayub berdoa, Nabi, ya Allah, kalau Engkau izinkan memang ini perintahmu untuk memakan mulut ini, tentu saya ikhlas. Tetapi bagaimana kalau mulut ini sudah dimakan belatung, saya bisa menyebut-nyebut asmamu lagi. Tentu saya sudah tidak akan bisa menyebut asmamu. Setelah itulah diijabahi oleh Allah, yaitu dengan kesembuhan, dengan buahnya kesabaran Nabi Ayub, sehingga semuanya kembali kepada asal mulanya, lebih tampan dari sebelumnya, lebih kaya dari sebelumnya, lebih segalanya itu serba lebih dari yang sebelum-sebelumnya. Ini adalah buah dari kesabarannya. Dadi bi ghairi hisabin wajrahum bi ghairi hisabin. Fama mongko ora min kurbatin utawi saking min kurbatin utawi saking ngeparek iku illa ajruhum
angin khalih utawi ganjarane kurbah bitaqdirin kelawan pestene wa hisabin lan den itung ila sabri angin kelawan sabar wal yajli kauni saumi lan krana arai anane poso iku minas sabri setengah saking sabar wa innahu lan setuhune saum iku nisfu sabri separone sabar. Jadi tidak ada baginya orang yang mendekatkan diri karena mendekatkan diri dengan Allah ini tidak ada pembalasannya kecuali Allah sendiri yang akan memberikan balasannya bila mana orang tersebut illa bisabri kecuali mereka ini mau melakukan kesabaran. Seperti apa? Orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa ini harus menanamkan rasa sabar, menahan rasa makan, menahan rasa lapar, rasa haus, menahan hawa nafsu, keinginan-keinginan yang macam-macam, sabar. Dan karena kesabarannya dia melaksanakan puasa ini kata Allah as-saumu li wa ana ajziya bih. Jadi Allah ini memberikan penghargaan kepada orang-orang yang puasa. Di dalam dawuhnya qala dawuh sapa Allah taala Gusti Allah taala as-saumu li wa ana ajziya bihi. As-saumu utawi poso iku li keduwe ingsun wana utawi ingsun iku ajzia kang paring piwales bihi kelawan saum. Dadi poso ibadah puasa kata Allah karena mau tidak mau kalau orang yang berpuasa ini yang menjadi tolak ukur ini adalah rasa sabar sehingga kata Allah, saya sendiri yang akan memberikan imbalannya kepada mereka orang-orang yang sabar. Fa'adhafatu la mongko fa'adhafahu mongko nyandarake sapa Gusti Allah ing saum. Fa'adhafahu mongko nyandarake sapa Gusti Allah ing saum. Ila nafsihi maring dzate dhewe Allah ila nafsihi maring dzate dhewe Allah maring dzate Allah mimbaini sairil ibadati saking antarane sekerine pira-pira ibadah wa wa'adalan janji sapa Gusti Allah wa wa'adalan janji sapa Gusti Allah as-sabirina lan janji sapa Gusti Allah as-sabirina ing pira-pira wong kang sabar bi annahu kelawan setuhune sabirin iku mahum sartane bi annahu kelawan setuhune Allah kleru bi annahu kelawan setuhune Allah iku mahum sartane sabirin sehingga Gusti Allah ini menyandarkan kepada zatnya sendiri, kepada dirinya sendiri, antaranya orang yang melakukan suatu ibadah dalam ibadah apapun dengan melaksanakan kesabaran. Jadi melakukan apapun, ibadah apapun disertai dengan sabar. Wa wa'ada Allah menjanjikan atas mereka. Dan mereka akan senantiasa dan Allah akan senantiasa di sisi mereka orang-orang yang melakukan ibadah dengan penuh kesabaran. Faqala ta'ala wallahu alam bisawab.